bagaimana mekanisme pengontrolan sistem air conditioning atau AC pada mobil Suzuki R3 tahun 2016. Pertama kita kenali dulu panel AC-nya. Ini adalah panel untuk pengontrol aliran udara sistem AC pada mobil Suzuki R3. Pertama ada knob ini yang berwarna biru. Knob ini untuk mengatur kerja sistem AC. Jadi kalau knob ini dipilih ke off, AC-nya tidak akan bekerja. Kedua, knob ini berfungsi untuk mengatur tingkat temperatur yang kita inginkan. Kalau kita ingin menginginkan suhu ruangan mobil yang dingin, maka kita pilih ke sebelah kanan, ya, diputar ke sebelah kanan. Semakin ke kanan maka udara yang keluar semakin dingin, ya. Kemudian knob kedua ada knob pengatur kecepatan blower AC atau kecepatan udara yang keluar masuk ke dalam ruangan mobil. Kalau kita pilih ke 1 berarti kecepatan rendah. Kalau kita pilih ke 4 misalnya, maka udara yang keluar kecepatan blower itu pada kecepatan maksimum. Ketiga ada knob pengontrol aliran udara. Ya. Nah, knob pengontrol aliran udara ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Pertama, ada gambar penumpang yang arah panahnya ke setengah badan. Artinya ketika kita memilih ke mode setengah badan, maka udara yang berhembus akan mengarah ke setengah badan penumpang. Kedua, kalau kita geser ke sebelah kanan lagi, kedua ada gambar penumpang, kemudian ada arah panah ke setengah badan dan ke kaki. Jadi kalau kita milih ke selektor yang kedua, maka udara yang keluar dari sistem AC adalah mengalir ke setengah badan dan ke daerah kaki, ya. Karena gambarnya itu yang selektor nomor 2 itu ke setengah badan dan ke kaki. Kemudian kalau kita pilih ke gambar ke pilihan ketiga, itu gambarnya adalah penumpang dengan arah panah ke daerah kaki. Berarti udara yang mengalir dari sistem AC adalah ke daerah kaki saja. Kemudian yang keempat ada pilihan itu ke gambar penumpang yang arah panahnya ke kaki. Kemudian ada gambar kaca. Artinya ketika kita memilih selektor ke posisi ini, maka udara yang mengalir adalah ke daerah kaki. Kemudian udara juga mengalir ke kaca mobil. Kenapa ke kaca mobil? Karena kalau kita mengarahkan udara ke kaca mobil, itu tujuannya supaya menghilangkan embun, ya, untuk menghilangkan embun yang ada di kaca. Biasanya pas pagi hari atau pada posisi hujan, itu kan kaca suka berembun. Nah, maka kalau ingin cepat menghilangkan embun, kita hidupkan AC, kemudian pilih udaranya atau atur udaranya supaya mengarah ke daerah kaca mobil. Kalau gambar ketiga, ya, gambar keempat itu gambarnya itu yaitu ada gambar penumpang yang arah panahnya ke kaki, kemudian ada gambar kaca. Itu dia akan mengalirkan udara, ya, ke daerah kaki, kemudian ke kaca depan, kemudian ke samping. Tujuannya untuk menghilangkan embun yang ada di kaca. Kemudian selektor terakhir, ini terakhir, itu gambar kaca, ya.
dengan panahnya. Nah, berarti kalau kita pilih ke gambar kaca, maka udara yang mengalir dari sistem AC itu hanya mengalir ke kaca depan dan juga ke samping, ya, ke samping, ke kaca. Itu tujuannya untuk menghilangkan embun di dalam kaca mobil. Nah, itu untuk pemilihan mode atau arah aliran udara yang keluar dari sistem AC. Kemudian ada tombol ini, ya. Ini tombol gambar mobil, ruangan mobil, yang di dalam gambar mobil di bagian tengahnya itu ada ada arah panah, ya. Arah panah. Nah, oke, ini ada tombol atau switch gambar mobil, tengahnya ada gambar panah. Kalau fungsi daripada knob ini adalah untuk mengatur udara yang bersirkulasi di dalam mobil. Misal kita menginginkan udara luar masuk ke dalam mobil, maka lampunya biarkan mati seperti ini. Jadi kalau mati seperti ini, karena di sini ada lampunya, kalau mati lampunya, maka berarti udara yang masuk ke dalam mobil adalah udara dari luar. Gitu ya. Kalau kita nyalakan, nah seperti ini, kalau kita tekan, maka gambar ini, tombol ini lampunya akan menyala. Artinya, ini adalah udara yang berputar di dalam mobil adalah udara bekas atau udara yang ada di dalam mobil terus disirkulasikan. Jadi udara di dalam mobil dihisap oleh blower, kemudian dikeluarkan, ditekan keluar, masuk lagi ke dalam ruangan mobil, dihisap lagi, terus saja dia bersirkulasi. Ya. Jadi hanya udara dalam saja yang diputarkan oleh blower. Tapi kalau kita matikan lampunya, maka udara luar yang akan masuk ke dalam ruangan mobil. Gitu ya. Itu panel-panel atau pengontrolan di dalam sistem AC mobil R3 tahun 2016. Nah, ini adalah saluran outlet atau saluran keluar AC, ya. Udara dari AC akan keluar melalui sini. Ini namanya saluran tengah, ya. Jadi kita bisa mengaturnya apakah mau ke sebelah kanan Anda ataupun ke bawah, gitu ya, ataupun ke atas. Jadi di sini juga ada pengaturnya. Ini saluran tengah, atau nanti udara akan keluar dari sini, tergantung pengaturan kita. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pada knob ini. Ya. Pada knob ini kan tadi sudah dijelaskan arah-arah udara yang diinginkan. Kemudian ini saluran samping. Nanti udara juga keluar melalui arah samping ini. Ya. Ini. Kita juga bisa mengaturnya, bisa memutar switch atau pengatur arah ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan kita. Ya. Nah, ini. Kemudian yang atas, yang ini nih, ya, yang ini adalah arah udara ke daerah samping. Tujuannya untuk menghilangkan embun pada kaca mobil. Tuh. Kemudian ada lagi di sebelah sini. Ya. Nah, di sini.
Nah, di sini ada saluran juga, saluran keluar udara dari sistem AC. Tujuannya supaya udara mengalir ke daerah kaca depan, supaya menghilangkan embun. Gitu ya. Bagaimana cara menghidupkan AC? Pertama, tentu engine-nya harus hidup ya. Hidupkan. Ya, kita ingin menghidupkan AC, maka pertama kita putarkan blower. Ya. Kemudian kita putar knob AC, knob pengatur temperatur. Nah, maka AC sudah menyala. Cirinya adalah terdengar suara klik di daerah engine, di daerah mesin. Itu adalah suara dari kompresor. Kemudian ciri AC hidup itu bekerja, itu adalah langsamnya naik. Jadi Anda bisa lihat di jarum tachometernya akan bergerak ke atas, langsamnya naik. Itu normal. Kalau kita ingin mengatur temperatur, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Anda tinggal memutar knob pengatur temperatur ini, ya. Misal kedua, kalau Anda ingin mengatur kecepatan kipas, maka Anda putar ini ke daerah yang Anda inginkan. Ya. Kemudian kalau Anda ingin mengatur arah udara yang keluar dari sistem AC, bisa Anda ingin mengatur udaranya mengalir ke daerah setengah badan, maka Anda pilih yang gambar nomor 1. Kalau Anda ingin mengatur udara yang keluar dari sistem AC ke kaki dan ke setengah badan, maka Anda pilih gambar yang kedua. Nah, seperti ini. Ya. Maka di daerah bawah, daerah kaki kita kan ada aliran udara dari sistem AC. Kemudian kalau kita ingin mengatur udara hanya ke kaki saja yang mengalir, kita pilih ke gambar nomor 3. Ya. Kemudian kalau kita ingin menghilangkan embun yang ada di kaca mobil ketika hujan, tapi juga ingin ada udara ke daerah kaki, maka kita pilih gambar yang keempat, ya, yang gambarnya arah panahnya ke daerah kaki dan ke daerah kaca. Gambar yang keempat. Kalau kita ingin menghilangkan embun pada kaca, maka kita pilih gambar yang terakhir, yaitu gambar nomor 5. Ya, daerah ini. Nah, ini untuk menghilangkan embun, ya, pada kaca. Tapi kalau ingin menghilangkan embun di dalam kaca, di sini ada tulisan gunakan use with pilihan gambar atau pilihan aliran udara intake dari luar harus masuk ke dalam. Berarti ketika kita memilih ke posisi ini, ya, ke posisi kaca, udara yang ke kaca, maka ininya harus dimatikan, ya, harus dimatikan kan. Kalau kita memilih dihidupkan, berarti hanya kalau hidup begini apa? Kalau hidup begini, nyala begini, berarti kita memilih udara yang bersirkulasi adalah udara yang ada di dalam. Kalau kita matikan, maka yang udara yang mengalir di dalam ruangan mobil adalah dari luar masuk ke dalam. Disarankan kalau udara luar kotor, ya ini tetap Anda harus mematikannya. Gitu ya. Nah, itulah mekanisme pengontrolan di dalam sistem air conditioning atau AC mobil, atau biasa orang menyebutnya AC mobil pada mobil Suzuki R3 tahun 2016. Sistem AC ini masih manual, ya. Masih manual karena ada sistem AC yang sudah otomatis. Jadi itu saja untuk penjelasan panel pada salah satu mobil yang beredar di Indonesia, karena
Setiap mobil juga berbeda ya, tergantung Anda bisa melihatnya cara penggunaannya di buku pedoman pemilik. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.